Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna di dunia, tidak terlepas dari asuhan ibunda tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan juga pamannya Abdul Muthalib. Namun, tahukah sahabat muslim kalau Nabi pernah disusui oleh seorang perempuan pedesaan kabilah Sa'ad? Mau tahu cerita selengkapnya? Simak video berikut ini. Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan pedesaan dan dirawat di desa, agar kesehatan bayi terjaga dan juga tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah Asy'adiyah binti Abu Zu'aib. Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun. Ada juga yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Halimah As-Sa'diyah sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Abdullah bin Haris, Anisa binti Haris, dan Huzafah atau Juzamah binti Haris. Secara otomatis, 3 anak Halimah itu menjadi saudara sesusuan Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, Halimah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Selain menyusui Rasulullah SAW, Suwaibah juga pernah menyusui Masruh, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abu Salamah bin Abdul As'ad al-Makhzumi. Jadi, Rasulullah merupakan saudara satu susuan dengan Hamzah dari 2 jalur, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah As-Sa'diyah. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus, bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad bin Bakar sedang dilanda panceklik. Hewan ternak di kampung tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan juga kurus. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampung tempatnya hidup, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan, kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan susu. Air ASI Halimah tidak mengeluarkan ASI, dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Susah benar kondisi keluarga Halimah saat itu. Suatu hari, Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami, yaitu Harisah, dan kedua anaknya yang masih bayi. Mereka berempat mengendarai keledai betina berwarna putih kehijauan dan seekor unta yang sudah tua. Namun dalam versi lain, unta berusia 2 tahun. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Bahkan kalau malam tidak bisa tidur karena kedua bayi masih terus menangis. ASI Halimah tidak keluar sama sekali. Begitu juga unta tua yang dibawanya. Setetes pun tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Mereka hanya bisa mengharapkan keajaiban yang mengubah kondisi mereka saat ini. Sesampainya di Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satupun yang mau membawa Rasulullah SAW kecil untuk disusui. Hal itu wajar
karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Mereka khawatir tidak bisa mendapatkan upah yang cukup jika menyusui seorang anak yang yatim. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun, lagi-lagi kenaasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan, untuk menyusui anak sendiri saja tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapatkan bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi? Hanya Rasulullah seorang yang belum mendapat ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan kebaikan bagi keluarga Halimah dengan mendapatkan seorang bayi. Artinya, Halimah dan keluarga bisa kembali pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain. Keanehan mulai dirasakan Halimah. Saat baru saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuannya, kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyusu dengan kenyang. Tidak hanya itu, kedua bayi yang tadinya tidak berhenti menangis pun bisa ikut menyusu sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja kedua ASI Halimah yang penuh, kini unta tua miliknya juga berisi susunya. Halimah dan suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Pada malam harinya, mereka bisa beristirahat. Semuanya bisa kenyang dan tidur dengan pulas, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi, keanehan dialami keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Perlu diketahui bahwa unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Ada sesuatu pada keledai itu, pikir mereka. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang panceklik membuat susah mencari rumput dan hewan ternak. Hewan ternak mereka kurus serta tidak mengeluarkan susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali. Melihat keganjilan itu, orang-orang kampung berinisiatif untuk mengikutkan kambing-kambing mereka kemanapun kambing Halimah digembalakan. Tapi tetap saja, kambing-kambing mereka kurus dan tak mengeluarkan air susu. Sementara kambing Halimah terus berisi susunya dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. 2 tahun berlalu. Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Muhammad kecil hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali ke pangkuan ibunda, Siti Aminah. Selama 2 tahun, Halimah merasakan betul keberkahan Muhammad kecil. Halimah pun menemui ibu Rasulullah SAW. Tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawarkan dan membujuk Aminah agar Muhammad tetap dirawatnya hingga ia besar. Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar, sebab aku khawatir dia akan terserang penyakit menular yang bisa menjakiti kota Mekkah, bujuk Halimah. Halimah terus memelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah berhasil dan Muhammad ia bawa kembali untuk dirawatnya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saat perempuan-perempuan tidak ada yang melirik Nabi Muhammad kecil untuk menyusui karena anak yatim, Halimah tanpa pikir panjang membawa untuk disusuinya. Ia tidak berpikir akan dibayar berapa, sama sekali tidak. Ia hanya membawa, menyusui dan merawatnya dengan baik. Kebaikan Halimah pun dibalas dengan kebaikan pula, bahkan lebih dari itu. Kondisi perekonomiannya jauh lebih baik daripada orang-orang kabilah Sa'an. Sebaliknya, mereka yang enggan menerima Rasulullah karena yatim, kondisi ekonomi mereka tidak berubah sama sekali. Bahkan,
kambing-kambing mereka tetap tidak mengeluarkan air susu. Di saat kambing Halimah susunya berisi dan bisa diperah berkali-kali untuk diminum. Ketika semua perempuan kabilah Sa'ad sudah mendapatkan bayi untuk disusui dan sepakat untuk kembali ke desa, Halimah belum juga mendapatkan seorang bayi. Namun Halimah tidak menyerah begitu saja. Ia tetap mencari bayi untuk dibawanya dan didapatilah Rasulullah SAW waktu kecil. Kegigihannya membuahkan hasil. Kehidupan keluarganya sejahtera. Coba, andai saja Halimah memutuskan untuk pulang bersama perempuan yang lain tanpa membawa bayi, mungkin kondisi keluarganya tidak akan berubah. Wallahu a'lam bishawab.